Halo, selamat pagi adik-adik. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan topik kita yaitu tentang satelit. Di mana pada sebelumnya kita udah belajar tentang benda-benda luar angkasa di tata surya kita yaitu tentang planet. Nah, sekarang kita belajar yang namanya satelit. Nah, langsung saja. Satelit ini adalah benda-benda langit yang bergerak mengelilingi planet atau disebut juga benda pengiring planet. Nah, kemudian lagi satelit berputar pada porosnya. Jadi sama seperti planet ya, ada porosnya. Kemudian dan bersamaan dengan planet yang dirinya berputar mengelilingi matahari. Kemudian di dalam tata surya terdapat sekitar 146 satelit alami. Di sini kan ada satelit alami ya, karena memang ada juga yang disebut sebagai satelit buatan. Di mana contohnya satelit buatan itu adalah satelit Palapa yang punya Indonesia sendiri. Nah, ini yang alami yang sudah diketahui sampai sekarang. Kemudian bumi mempunyai satelit bulan. Oke, jadi satelit kita itu adalah bulan yang bisa kita lihat. Kemudian dari keseluruhan satelit hanya 5 yang berukuran sama atau lebih besar dari bulan ya. Nah, jadi selebihnya lebih kecil dari bulan, dari 146 ya. Nah, dan yang lebih besar, yang paling besar satelit itu adalah Ganymede yang itu punyanya si Jupiter, dan yang kedua adalah Titan yang punyanya si Saturnus. Nah, kemudian boleh kita lihat dulu bagaimana pergerakan satelit bulan mengelilingi matahari dan juga mengelilingi bumi seperti pada video berikut ya. Nah, inilah bisa kita lihat bulan sedang mengelilingi bumi kita. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di sini bahwa bulan mengelilingi bumi kita ya. Nah, kecepatan bulan mengorbit itu 1 km per detik. Kemudian yaitu jarak rata-rata orbit bulan yaitu 380.000 km dari bumi. Oke. Oke, yang kedua yaitu tentang asteroid dan planetoid. Nah, bisa kita lihat dulu di sini posisi daripada asteroid atau planetoid yaitu kira yang ini ya. Nah, kita definisikan saja bahwa asteroid itu adalah planet-planet kecil yang jumlahnya puluhan ribu dan mengorbit mengelilingi matahari. Nah, jadi sama juga dengan planet yang lain. Dia mengorbit terhadap matahari. Nah, di sini asteroid tidak memiliki satelit, beda dengan planet-planet yang lain. Kemudian di sini letak orbit asteroid sejajar dengan eliptika bumi dan terletak di antara orbit Mars dan Jupiter. Nah, ini bisa kita lihat sendiri ya. Nah, ini kan ada Jupiter, kemudian di sini Mars. Nah, jadi dia ini Mars ya, sorry. Ini sedangkan ini sejajar dengan bumi kita atau bidang eliptika. Nah, kemudian di sini lintasannya itu disebut sebagai sabuk asteroid. Nah, seperti pada pertemuan sebelumnya, ini kita katakan adalah sabuk asteroidnya. Kemudian di sini diameter rata-rata daripada asteroid hanya 2 km. Tapi ada juga yang asteroid terbesar yaitu yang disebut dengan Ceres, di mana diameternya sampai 900 km. Dan juga ada seperti Pallas, Juno, dan Vesta. Ini diameternya sampai 200 bahkan sampai 600 km. Nah, bagaimana kalau kita lihat asteroid ini jatuh ke bumi kita? Apakah yang terjadi? Kira-kira akan jadi seperti ini. Oke. Nah, atau boleh kita lihat seperti ini. Oke. Nah, jadi dia akan menghantam bumi.
Oke, yang ketiga adalah komet. Nah, ini bisa kita lihat komet ini seperti ini ya gambarannya. Nah, komet atau disebut juga sebagai bintang perekor merupakan benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Nah, perlu juga kita ketahui bahwa komet bukan sebuah bintang. Beberapa komet membutuhkan ribuan tahun untuk satu kali mengorbit matahari. Nah, jadi kalau bumi setahun, komet membutuhkan ribuan tahun. Nah, untuk ukuran daripada ekor komet dapat mencapai jutaan kilometer. Ini ekornya ya. Ini bisa kita lihat. Terbentuk dari debu dan gas yang selalu menjauh dari matahari. Kemudian komet yang terkenal dan muncul 76 tahun sekali adalah komet Halley. Nah, di sini komet Halley ini ditemukan atau dilihat pertama sekali oleh si Edmund Halley. Nah, terakhir ini muncul pada tahun 1986. Nah, maka kalau kita tambah 76 tahun kemudian, maka dia akan muncul lagi pada 2062. Nah, jadi kita tunggu saja nanti ya. Kemudian, contoh-contoh komet yang lain yaitu komet Encke, ini setiap 3,3 tahun sekali akan tampak. Kemudian komet Biela, komet Brock, kemudian komet Gale. Nah, ini masing-masing beda jangka-jangka waktu untuk tampaknya. Oke, nah jadi penampakan komet bisa kita lihat seperti ini. Oke, ini adalah komet dan ekornya juga. Nah, atau boleh juga seperti ini. Nah, ini tadi kita katakan kan bahkan sampai jutaan kilometer ekornya ini. Nah, ini bisa kita lihat bumi kita bisa dilaluinya seperti ini ya. Oke, yang berikut atau yang keempat yaitu meteoroid. Nah, bisa kita lihat gambarnya seperti ini. Nah, kita definisikan meteoroid adalah batuan-batuan kecil yang melayang di angkasa luar. Nah, meteoroid yang jatuh dan terbakar habis di atmosfer bumi disebut sebagai meteor. Nah, di sini perlu catatan terbakar habis berarti nggak sampai kepada permukaan bumi. Nah, baru kita katakan di sini bagian meteor yang sampai ke permukaan bumi disebut sebagai meteoroid ya. Nah, jadi yang bisa kita lihat itu yang langsung ada di tanah adalah meteoroid. Nah, kemudian lagi meteoroid yang ada yang berukuran sangat besar dan bermassa puluhan ton. Nah, jadi bukan kecil, tetap juga sangat besar juga. Namanya juga benda-benda angkasa. Nah, selanjutnya bisa kita lihat di sini bagaimana meteor itu jatuh nih. Nah, jadi kalau meteor itu sangat banyak yang jatuh maka disebut sebagai hujan meteor ya. Nah, dan ini juga sebenarnya meteor ini berbeda dengan asteroid. Nah, kalau asteroid itu ya tadi berbahaya dan itu menghantam bumi kita. Nah, kalau meteor sendiri karena ukurannya kecil, nah jadi dia tidak berbahaya dan juga jaraknya yang jauh dari permukaan bumi kita. Nah, dapat berbahaya juga jika masih berukuran besar sampai di bumi. Nah, tapi pada biasanya meteor itu nyampe di bumi udah dalam ukuran yang kecil karena biasanya habis dalam atmosfer kita terbakar. Nah, demikianlah penjelasan untuk benda-benda angkasa pada pertemuan kita kali ini. Nah, tolong diulang lagi, dicatat dan dipahami lagi ya. Oke, terima kasih.